rutin pada subuh. Semoga bisa menambah pemahaman Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan. Sebelumnya saya mohon seperti biasa kita berdoa sebentar membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan wajahul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita akan membahas tentang yang mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, yaitu kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Ya, kita akan mengupas ini karena kenyataannya meskipun permainan, tapi banyak orang yang stres juga ya Bapak Ibu. Pada logikanya yang namanya permainan itu ya harusnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Jadi sebenarnya kehidupan dunia itu seperti itu. Cuman kenyataannya banyak manusia yang mungkin juga meskipun permainan stres, bingung, putus asa, khawatir, bahkan sampai merasa hidupnya tidak ada gunanya lagi. Ya, padahal logikanya kalau permainan itu tidak seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Mari kita buka ya, ayat awalnya di surat 6 ayat 32. Ya. Surat 6 ayat 32, ada beberapa ayat yang saya buka dulu supaya Bapak Ibu bisa semakin memahami. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa ladarul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilun. Artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka, dan kehidupan akhirat itu kekal. Bahkan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu ini mengerti? Berarti kan sebenarnya Allah menginginkan di dalam proses perjalanan hidup di dunia ini Bapak Ibu itu sadar. Misalnya contoh ya, dunia ini tujuan ya atau sarana menuju ke akhirat. Berarti itu bukan tujuan akhir kan ya? Jadi tujuan utamanya adalah akhirat, sarananya Bapak Ibu hidup di dunia. Berarti pertanyaan saya gini, orang selamat tidak selamat di akhirat itu betul atau tidak tergantung kehidupan kita di dunia. Ya kan? Berarti meskipun permainan, kita harus tahu cara bermain. Jangan-jangan Allah sudah bilang permainan, tapi Bapak Ibu tetap stres, tetap bingung. Mohon maaf, kalau yang namanya permainan itu apa sih Bapak Ibu? Ya, yang namanya permainan. Tidak nyata ya. Ada yang kalah, ada yang menang. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Tapi coba direnungkan, ya. Coba direnungkan. Misalnya si fulan diuji sakit. Kalau umur hidupnya masih ada, takdir hidupnya masih ada, tetap nanti jadi sembuh nggak? Si fulan misalnya diuji sakit, misalnya ya. Kira-kira kalau takdir hidupnya masih ada, tetap jadi sembuh nggak? Bisa sembuh. Atau misalnya si fulan dipecat dari pekerjaan. Kira-kira meskipun dipecat dari pekerjaan, bisa nggak nyari pekerjaan yang lain? Bisa. Jadi selama urusan dunia, Bapak Ibu itu tenang saja. Pasti masih bisa diperbaiki. Atau misalnya suami salah ke istri. Bisa nggak dia minta maaf? Bisa.
Istri pun bisa salah nggak ke suami? Jadi semua yang namanya kegiatan hidup di dunia itu masih bisa diperbaiki. Jadi tenang saja. Misalnya anak tahun ini belum masuk kuliah. Toh masih ada tahun depan insya Allah kalau ada umurnya. Rezeki, misalnya tiba-tiba ketipu orang atau hilang. Toh dicari pun nanti juga tetap akan ada lagi. Karena apa? Karena tetap rumusnya setiap manusia yang hidup itu pasti dijamin Allah oleh rezekinya. Jadi saya ulang dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun kondisi yang namanya permasalahan hidup di dunia itu, insya Allah tetap masih bisa diperbaiki. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nanti di akhirat ditetapkan neraka, ayo mau apa? Kan nggak bisa direvisi kan? Iya, kalau sudah ditetapkan mau apa? Tapi kalau di dunia apa? Bapak Ibu masih diberi kesempatan oleh Allah berdosa sama Allah, bertobat. Kan begitu kan? Punya masalah, bisa minta tolong sama Allah. Uang hilang, insya Allah ya. Uang hilang misalnya, nanti juga bisa dicari lagi. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang membuat Bapak Ibu stres itu apa sih? Pikiran. Kadang-kadang betul nggak? Kadang-kadang pikiran Bapak Ibu tenang, kadang-kadang pikiran Bapak Ibu rumit. Kan begitu kan? Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia. Kan begitu saja sebenarnya. Bapak Ibu tahu nggak? Setelah kesulitan apapun pasti akan ada kemudahan. Saya ulang lagi. Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa nanti setelah ada kesulitan, nanti pun akan ada kemudahan. Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Nah kalau tahu harusnya pusing atau yakin nanti tetap juga ada kemudahan. Setelah malam akan ada apa? Nah itu. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu streskan apa? Setelah nanti diuji akan datang apa? Pertolongan dari Allah. Jadi saya ulang lah ya. Jadi kalau masalah hidup di dunia Bapak Ibu, insya Allah kalau kita tetap dengan niat ibadah kepada Allah, semua kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaannya, begitu saja. Setelah stres ada apa? Pasti jadi ketenangan. Bapak Ibu taunya bahagia dari mana? Bapak Ibu taunya bahagia dari mana? Setelah mengalami penderitaan. Bapak Ibu tahu kemudahan dari mana? Setelah mengalami kesulitan. Jadi kesulitan kita perlukan nggak? Untuk apa? Untuk merasakan kemudahan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya urusan itu masih sekedar urusan dunia, tenang saja. Misalnya istri hilang, bisa nggak cari lagi? Bisa. Suami hilang? Bisa lagi selama memang Bapak Ibu masih berkeinginan. Jadi kalau dunia tolong jangan sedih-sedih amat ya Bapak Ibu ya. Nah tinggal sekarang kita akan fokus bagaimana caranya bahwa hidup ini permainan belaka dan kita benar-benar bisa bermain. Kan begitu kan? Mohon maaf sekarang saya mau nanya. Orang stres, orang yang pusing itu benar nggak ketika diberikan ujian atau masalah? Kan Bapak Ibu stres, Bapak Ibu bingung. Atau saya balik deh. Bapak Ibu tuh kalau ditanya, ingin hidup punya masalah atau tidak ada masalah, udah gitu aja. Ingin Bapak Ibu hidup tidak ada masalah. Sekarang saya tanya balik. Kalau Bapak Ibu hidup tidak ada masalah, Bapak Ibu mau ngapain? Enggak, saya ulang lagi. Kan semua orang yang hadir di sini kalau saya tanya, ingin hidupnya punya masalah atau tidak ada masalah? Semua orang termasuk saya mungkin kalau ditanya, amit-amit kalau saya punya masalah. Kan begitu ya? Tolong dijawab. Kalau sekarang Bapak Ibu hidup nggak ada masalah, Bapak Ibu mau ngapain? Longo. Loh, justru Bapak Ibu hidup itu gara-gara ada apa? Ada masalah. Kalau Bapak Ibu hidup nggak ada masalah, Bapak Ibu mau ngapain? Nggak pernah lapar. Iya, artinya tuh Bapak Ibu mau ngapain kalau nggak ada masalah? Nah, makanya tadi saya bilang, kita bisa merasakan kemudahan, biasanya diawali dari kesulitan. Kita bisa merasakan kebahagiaan, diawali dari Permasalahan.
taat. Bapak Ibu ngapain sih jauh-jauh ke sini, mau ngapain? Bapak Ibu ngeluarin uang, betul? Meninggalkan keluarga dari Indonesia ke sini tuh mau ngapain Bapak Ibu? Hah? Baru dua. Ibu. Baru dua. Menyelesaikan masalah, mencari masalah. Mohon maaf, kan tiap orang punya masalah masing-masing kan? Yang di Madinah punya masalah nggak? Yang di sini sama. Berarti meskipun tempatnya berbeda-beda, tapi setiap orang pasti akan ada masalah. Berarti sekarang yang kita fokuskan, sebenarnya Allah tuh inginnya apa sih? Allah tadi mengatakan apa di surat 6 ayat 32 diulang, Mas Ariel, artinya aja. Coba kita ulang dulu ya, biar fokus pada teorinya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Tapi kenyataannya manusia saat dikasih masalah, dia tuh bermain atau stres? Stres. Berarti dia tahu nggak cara bermain? Tidak. Tidak tahu. Nah, berarti sekarang kita akan belajar bagaimana bermain di dalam kehidupan dunia. Jelas nih Bapak Ibu ya? Saya ulang, bagaimana kita cara bermain di dalam kehidupan dunia. Apa salah satu permainannya? Surat 10 ayat 107. Ya. Ini kita kuasai satu ini saja. Insya Allah Bapak Ibu akan mulai tenang di dalam menjalani hidup. Surat 10, surat Yunus ayat 107. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu biturin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop dulu di situ ya. Jika Allah menimpakan suatu bencana, permasalahan, ujian, kemudaratan apapun kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini apa Bapak Ibu maksudnya Bapak Ibu? Jika Allah menimpakan suatu bencana, permasalahan, kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini maksudnya apa? Ya maksudnya tuh jika Allah menimpakan suatu permasalahan, kemudaratan, bencana apapun kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ini maksudnya apa? Baik, jadi nanti yang akan menyelesaikan masalah siapa? Saya ulang, jika Bapak Ibu nanti mendapatkan masalah, nanti yang akan menyelesaikannya siapa? Ulang lagi. Ini harus paham benar ya Bapak Ibu, saya ulang ya. Biar nanti Bapak Ibu jangan terjebak. Silakan. Surat 6 ayat 32. Surat 10 ayat 107. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kalau Allah memberikan apapun kepada kita, kejadian, ujian, musibah apapun, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Berarti nanti yang akan menyelesaikan masalah siapa? Allah. Dengan pertolongannya. Tolong dijawab. Waktu itu kalau Bapak Ibu waktu sekolah dulu dikasih ujian, yang menyelesaikan siapa? Kita waktu sekolah dulu di sekolah, kalau dikasih ujian yang menyelesaikan siapa? Kita. Kita kan? Betul nggak? Kita. Iya. Ujian hidup yang menyelesaikan siapa? Bapak Ibu, ngerti nggak maksud saya nih? Kita dengan pertolongan Allah. Jika Allah menimpakan suatu bencana, permasalahan, kemudaratan kepada kita semua, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Allah. Berarti semua permasalahan yang kita hadapi
ujung-ujungnya nanti yang akan menyelesaikan masalah itu adalah Allah dengan pertolongannya, betul? Cuman pertanyaannya Betul. nanti Bapak Ibu tuh memenuhi syarat atau tidak ditolong Allah, kan begitu? Nah, sekarang Iya. pertanyaannya ya, Allah ngasih masalah. Terus Allah juga yang akan menyelesaikan. Nah, terus pertanyaannya buat apa sih Allah ngasih masalah kalau begitu? Kalau memang ujung-ujungnya nanti Allah juga yang akan menyelesaikan. Menguji apa? Menguji kemampuan atau menguji keyakinan? Nah, Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya mengukur keyakinan atau kemampuan? Keyakinan. 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 Nah, padahal yang Allah butuhkan keyakinan atau kemampuan? Keyakinan. Kenapa Allah nggak butuh kemampuan kita? Karena kita nggak mau. nanti pun ujung-ujungnya Allah yang akan menolong, betul nggak? Jadi Betul. Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah itu karena kemampuan kita atau karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Bapak Ibu ketika di sekolah dulu, ketika diuji oleh gurunya, Bapak Ibu dengan kemampuan atau keyakinan? Kalau di sekolah kemampuan kan? Belajar, Kemampuan. yang pintar, betul nggak? Kenapa Bapak Ibu Iya. harus belajar yang pintar? Harus mampu kenapa? Karena nanti yang menyelesaikan ujian waktu di sekolah siapa? Kita. Kita Kita. sendiri. Sekarang kalau ujian hidup yang menyelesaikan siapa? Allah. Allah. Pertanyaannya, lebih sulit ujian sekolah atau ujian hidup? Ujian hidup. Hah? Ujian Ujian hidup yang menyelesaikan adalah Allah dengan Allah. pertolongannya. Ujian sekolah Iya. yang menyelesaikan Kita. Ujian kita sekolah. dengan pertolongannya. Kira-kira lebih mudah ujian hidup atau ujian sekolah? Sekolah. Ujian hidup. Ujian sekolah. Enggak, artinya saya cuma kasih gambaran. Kan Allah menyatakan hidup di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainannya tuh di mana? Ternyata Bapak Ibu mau disadari atau tidak, Allah memberikan ujian, tetapi Allah juga yang akan mengambilnya. Nah, saya tanya, Bapak Ibu itu selama ini sadar nggak bahwa dalam proses ujian itu begitu? Nanti Allah kasih masalah. Terus Allah bilang, tapi nanti saya juga loh yang akan menyelesaikan. Kan begitu ya harusnya ya? Berarti pertanyaan Iya. saya, kalau Bapak Ibu mengerti konsep ini dulu, harusnya pas dikasih ujian tuh tenang atau pusing harusnya? Kenapa Tenang. tenang? Tenang. Karena Bapak Tenang. Ibu tahu, nanti juga Allah yang akan menyelesaikan. Gitu loh Bapak Ibu maksudnya. Iya. Nah, saya takutnya selama ini Bapak Ibu diuji oleh Allah, Bapak Ibu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya selalu berusaha untuk menyelesaikan. Sampai lupa bahwa nanti ujung-ujungnya penyelesaian masalah itu Allah juga yang menyelesaikan. Kan gitu jadinya. Iya. Ya, takutnya Bapak Ibu itu lupa. Nanti itu ujung-ujungnya tetap Allah yang menyelesaikan. Cuman takutnya Bapak Ibu nggak sadar gitu loh Bapak Ibu. Jadi orang yang stres, yang bingung di dalam menjalani kehidupan dunia, di dalam menjalani ujian hidup tuh kira-kira dia sadar atau tidak? Nah, saya tanya kepada Iya. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tuh selama ini tuh hidup tuh sadar atau tidak bahwa nanti semua permasalahan ujung-ujungnya Allah akan menyelesaikan dengan pertolongan. Sadar atau tidak? Nah, Harusnya sadar. antara sadar dan tiada. Tidak. Coba bayang. Ya, Jadi ya. kalau orang paham dulu, oh iya ya, Allah ngasih masalah, tapi kita wajib berikhtiar, betul? Di dalam Betul. ikhtiar itu ada doa, ya kan? Ada pemikiran, ada ikhtiar macam-macam kan? Tapi dalam pikiran kita, tapi nanti ujung-ujungnya Allah juga yang akan menyelesaikan. Berarti ikhtiar yang kita lakukan tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menyelesaikan? Supaya Allah mau menyelesaikan. Berarti kita ikhtiar adalah bagaimana agar Allah mau menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini, minimal Bapak Ibu sudah mengerti cara bermain di dalam hidup. Saya takutnya bertahun-tahun Bapak Ibu dikasih masalah selalu berusaha menyelesaikan, lupa bahwa nanti pun ujung-ujungnya Allah yang akan menyelesaikan. Berarti silahkan ikhtiar dengan niat masing-masing, tapi tujuannya harus agar Allah mau menyelesaikan. Berarti pertanyaan besarnya, bagaimana caranya agar Allah mau menyelesaikan ujiannya?
Ikhtiar. Bagaimana Ikhtiar. caranya agar Allah mau menyelesaikan masalah kita? Kita berikhtiar. Wah. Ikhtiar. Bagaimana caranya agar Allah mau menyelesaikan masalah kita? Ikhtiar. Yakin. 51 Yakin. surat Az-Zariyat Minta tolong. ayat 56 57. Ini padahal udah dijelaskan sama Allah. Dan Bapak Ibu juga tahu ayat ini sebenarnya. Wa ma khalaqtu jinna yaslah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah tujuannya cuma apa Bapak Ibu? Beribadah. Menyembah. Baca lagi. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita diperintah Allah untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Saya tegaskan di hari subuh ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita diciptakan Allah apa tujuannya? Untuk beribadah. Ya. Kenapa saya pakai hanya? Nah, karena di situ perintahnya ada yang lainnya Pak. Hanya itu satu atau dua? Berarti Satu. kita diperintahkan Allah untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah. Di luar itu ada manfaatnya atau sia-sia? Sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bermain di dalam kehidupan, yang pertama luruskan niat Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan hanya beribadah kepada Allah. Kenapa saya harus pakai hanya? Supaya Bapak Ibu sadar, kalau saya ngomong ibadah saja, berarti ada perintah lain nggak dalam kita menjalani hidup? Kalau saya hanya ngomong beribadah saja. Tapi kalau saya bilang hanya beribadah, ada perintah lain nggak? Nah ini maksud saya Bapak Enggak. Ibu. Jadi tugas kita apa? Dalam beribadah hanya untuk beribadah. Ibadah itu sholat. Karena ya, ibadah itu segala kegiatan yang dilakukan dengan niat hanya menjalankan perintah Allah. Sholat itu ibadah atau bukan? Kalau karena Ibadah. tetangga? Halo? Tidak. Jadi sama-sama orang bisa sholat, dua-duanya sholat, tapi bisa niatnya yang lain. Baik, saya ulang. Ibadah itu apa? Segala kegiatan apapun yang Bapak Ibu lakukan, yang diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Tolong sekarang dijawab. Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah, dikasih masalah oleh Allah, ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah atau hanya menjalankan perintah Allah? Enggak, yang benar dulu jawabannya. Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah berikhtiar, niatnya hanya menjalankan perintah Allah atau untuk menyelesaikan masalah? Berarti Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Akhirnya jadi bingung, akhirnya jadi pusing. Kenapa? Allah tidak memberikan pertolongan gara-gara salah niat. Lah Ustadz kan boleh silakan. Tapi kalau stres salah, kalau sedih salah. Karena tujuan Allah memberikan masalah itu agar Bapak Ibu sadar hanya Allah yang akan bisa menyelesaikan. Baik, kita buktikan ya. Kalau kita melakukan segala kegiatan apapun hanya karena Allah, niatnya hanya menjalankan perintah Allah, maka surat 57-nya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Baik. Jadi setelah niat kita hanya beribadah kepada Allah, maka tugas Allah apa? Menjamin, memberi rezeki yang apapun yang kita perlukan. Rezeki itu apa saja sih Bapak Ibu? Banyak, kesehatan, jalan keluar, pertolongan Allah, kan begitu kan? Jadi kira-kira Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Ya, koneksi buruk.
Aduh, Pak Arif. Koneksinya buruk. Kumaha ieu? Ustadz Oke kayaknya nggak ada tuh di grup. Mungkin sinyal di sananya mungkin. Berarti kita akan fokus bagaimana kita mengikuti permainan yang Allah sudah mulai dari kita awal lahir sampai nanti kita mati. Ya, ternyata tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Semua apapun yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi bermanfaat kalau Bapak Ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Tapi itu tidak akan menjadi bermanfaat kalau Bapak Ibu Suaranya hilang lagi. aktifnya di dunia ini adalah hanya menjalankan perintah Allah atau beribadah kepada Allah. Terus, Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. nah, terus, Tidakkah kau mengerti? jadi sekarang tujuan ibadah itu salah satunya kita untuk menjadi apa? Orang yang bertakwa. Bapak Ibu tahu kan fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, tahu Bapak Ibu? Ada dua hal, meskipun banyak ya, saya ambil dua hal. Maaf, suaranya hilang lagi. Karena Allah berjanji dua hal. Satu, dimudahkan segala urusannya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Selalu dibukakan jalan keluar dalam setiap permasalahan apapun. Siapa orang yang bertakwa? Langkahnya bagaimana? Kalau definisinya Bapak Ibu tahu ya, bertakwa itu apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi langkahnya bagaimana? Supaya kita bisa bertakwa. Mengikuti petunjuk. Apa petunjuknya untuk orang yang bertakwa? Halo? Loh. Bapak Ibu definisinya tahu ya, bertakwa itu adalah secara umumnya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi pertanyaan saya, langkah pertama kalau kita ingin bertakwa bagaimana? Ayat 2 sampai ayat 4. Bagaimana langkah-langkah kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi itu siapa? Manusia. Al-Quran. Allah bilang kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Berarti Allah sendiri yakin nggak kepada Al-Quran? Yakin. Berarti Bapak Ibu selama ini yakin nggak kepada Al-Quran? Hah? Harus yakin ya? Yakin tidak yakin, tetap Bapak Ibu akan dipaksa harus yakin ya? Baik, terus petunjuk
bagi mereka yang bertakwa. Berarti petunjuk dulu baru bertakwa, atau bertakwa dulu baru petunjuk? Tunjuk dulu. Gak apa-apa. Saya senang di sisi biar nggak ngantuk ya. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti petunjuk dulu baru bertakwa, atau bertakwa dulu baru petunjuk? Bertakwa. Setelah taat, setelah bertakwa, Bapak Ibu baru dikasih petunjuk, Pak. Tunjuk. Ya, jadi takwa itu kalau bahasa umumnya taat lah. Apapun yang Allah perintahkan, Bapak Ibu dijalani gitu loh. Yang dilarang ya dijauhi gitu loh, Pak. Ya, jadi orang-orang bertakwa itu kenapa dimudahkan dalam urusannya? Kenapa dibukakan jalan keluar? Karena dia mendapatkan petunjuk. Tolong dijawab dengan kesadaran. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat petunjuk, beres nggak masalah? Beres. Betul nggak? Berarti yang sebenarnya yang menjadi masalah itu masalahnya atau karena tidak mendapatkan petunjuk? Dapatkan petunjuk. Jadi salah siapa? Salah Karena manusianya. kita kurang taat, gitu loh Bapak Ibu. Siapa orang yang bertakwa? Langkah 1, 2, 3, 4, 5-nya siapa? 1. Al-Baqarah ayat 3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang yang bertakwa? 1 langkahnya. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa orang yang bertakwa? Yang Mereka beriman. yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa Bapak Ibu? Allah. Hah? Yang tidak Gaib apa? kelihatan. Gaib. Tidak terlihat. Tidak Berarti kelihatan. kalau saya sembunyi di tembok itu, saya gaib nggak Pak? Gaib. Enggak, kan tadi gaib apa kata Bapak? Tidak Tidak. terlihat. Misalnya saya sembunyi di kursi ini nih, gini ya. Nggak kelihatan, berarti saya gaib nggak? Enggak. Tidak. Nah, ditambah lagi, tidak terlihat kan? Tidak kelihatan. Jadi gaib itu apa? Padahal di dalam bertakwa nomor 1 mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang di luar akal dan tidak dibuktikan. Oh. Baik, kita jawab pakai Al-Quran saja ya. Gaib itu apa? Surat 6 ayat 59. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam hidup itu jangan kaget ya. Bapak Ibu akan berhadapan dengan yang gaib dan yang nyata. Akan selalu begitu. Surat 6 ayat 59. Gaib itu apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik. Jadi menurut surat Al-An'am ya ayat 59. 1 dikupas pelan-pelan Pak Syariel kita baca. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Jadi 1 gaib itu apa Bapak Ibu? Tidak ada Gaib yang itu apa? Tidak ada yang mengetahui. Dan tidak ada yang mengetahui kunci-kunci selain semua yang gaib ada padanya. ada padanya itu pada siapa? Allah. pada Allah. Allah. Matian. Siapa yang tahu? Allah. Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui, Pak. Ya, saya ulang ya. Bapak Ibu yang benar nggak di dunia ini? Bapak Ibu itu selalu berhadapan dengan yang 2 hal. 1 yang Bapak Ibu ketahui, 1 yang Bapak Ibu tidak ketahui. Betul nggak ini Bapak Ibu? Contoh, masa depan kita tahu nggak? Tidak, meskipun mungkin kita akan tetap menjalani ke sana. Kiamat kita tahu nggak? Tidak. enggak. Takdir ke depan kita nanti mati di mana tahu nggak?
Berarti Tidak. ternyata mau diterima tidak terima, Bapak Ibu tuh di dalam hidup akan menjalani dua hal ini. Ada yang nyata, satu yang belum kita ketahui. Mohon maaf. Kalau sesuatu itu belum kita ketahui, kita disuruh mikir atau disuruh yakin. Contoh, Bapak Ibu ketika Yakin. dikasih masalah sama Allah, tahu nggak solusinya? Tidak. Belum. Tapi Allah janji nggak akan memberikan pertolongan atau solusi? Janji. Janji. Kemarin saya udah bahas ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi meskipun Bapak Ibu belum tahu, tapi Bapak Ibu yakin nggak Allah pasti menolong? Yakin. Berarti goib atau nyata? Goib. Goib. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan yang goib, yang Bapak Ibu tidak diketahui, disuruh yakin atau disuruh mikir? Yakin. Yakin. Atau yakin? Yakin. Ya, mikir aja. Bukan. Gimana? Yakin. Coba baca lagi. Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Makanya nih, Bapak Ibu harus ngerti dulu ya, bertakwa itu apa? Jangan-jangan selama ini ayatnya sudah ada, keterangannya sudah ada, karena ketidaktahuan, akhirnya Bapak Ibu balik lagi ke sana. Gitu. Al-Baqarah ayat, artinya saya langsung. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Setiap orang bertakwa akan diberikan petunjuk. Berarti sebelumnya sudah atau belum petunjuknya? Belum. Karena setiap masalah itu kan pasti ada petunjuknya ya. Terus, apa langkah yang pertama? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Satu, mereka itu berarti orang bertakwa ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa? Belum tahu rezekinya kapan datang. Kalau Bapak Ibu belum tahu kapan masalah itu selesai, Bapak Ibu tuh disuruh yakin atau disuruh mikir dulu? Yakin. Ini penting, Yakin. Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu disuruh yakin bukan disuruh mikir? Karena yang menyelesaikan Allah. Karena kita mikir pun tidak akan kepikiran sesuatu yang belum diketahui. Ya. Contoh, Bapak Ibu ketika punya masalah, sudah tahu belum solusinya? Memang Belum. belum. Kalau sudah tahu bukan masalah. Iya. Disuruh yakin atau disuruh mikir? Yakin. Nah, memikirkan langkahnya tuh di petunjuk atau mikir sendiri? Kan nanti Bapak Ibu ngikuti petunjuk. Makanya orang bertakwa itu diberi petunjuk. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi nanti Bapak Ibu ikhtiar itu bukan mikir sendiri. Bapak Ibu ikhtiar itu dalam rangka mengikuti petunjuk setelah Bapak Ibu yakin. Loh, maaf, Bapak Ibu. Paham nggak ini Bapak ini? Ini makanya saya mau kupas di sini karena banyak orang yang terselip di sini gitu loh. Jadi saya ulang dulu ya. Ya, makanya saya bilang kalau Bapak Ibu tidak tahu, tapi Allah sudah berjanji bahwa dari mana Bapak Ibu tahu pasti? Keyakinan bahwa setiap orang bertakwa itu pasti diberi petunjuk. Makanya hal yang pertama yang dikupas adalah beriman kepada yang gaib. Saya nggak tahu kapan masalah saya selesai. Saya nggak tahu kapan ada kemudahan. Tapi karena saya yakin Allah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan pertolongan, maka meskipun saya tidak tahu, saya yakin. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Setelah yakin, maka langkah berikutnya Allah pasti membimbing Bapak Ibu dengan petunjuk. Loh, saya nggak tahu petunjuknya dari mana, saya nggak tahu petunjuknya apa. Tenang saja, Allah bisa menggerakkan Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu tidak tahu. Pernah nggak gini Bapak Ibu? Lagi nggak punya uang, bingung, aduh uang dari mana nih? Sedangkan misalnya besok ada tagihan. Terus Bapak Ibu berdoa, ya Allah tolong ya Allah, bukakan saya jalan keluar. Tiba-tiba sore ada orang datang terus ngasih uang. Pernah nggak Bu itu kejadiannya? Itu orang datang sore tiba-tiba ngasih uang itu datang sendiri
Atau karena Allah gerakan? Allah Kalau gerak. maksudnya apa? Memang solusi permasalahan selama ini Bapak Ibu bisa. Yakin atau disuruh mikir? Yakin. Disuruh yakin dulu. Setelah Bapak Ibu yakin, maka langkah kedua pasti Allah ngasih petunjuk. Saya tahu dari mana? Lah itu kan Al-Quran jelas. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, satu mereka. Meskipun Bapak Ibu tidak tahu, tapi karena Bapak Ibu yakin, pasti Allah memberitahu. Nah, ikhtiarnya, sakit ke dokter nggak? Sakit wajib ke dokter nggak? Dalam rangka menjalankan perintah Allah supaya sembuh. Halo? Kalau tidak sembuh, berarti Bapak Ibu niat ke dokter itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa tadi? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya mereka untuk beribadah kepada Allah. Berarti Bapak Ibu pergi ke dokter itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maka ayat 57-nya apa? Aku tidak meminta rezeki kepadamu, akulah yang memberi rezeki kepadamu. Maka nanti Bapak Ibu dikasih rezeki, namanya kesehatan lewat tangan dokter itu. Karena niat Bapak Ibu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, jadi saya mau nanya, Bapak Ibu tuh selama ini niat ikhtiar untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan perintah Allah? Halo? Nah, di situ masalahnya. Karena Allah sebenarnya sudah menjamin bagi orang-orang yang niatnya hanya beribadah kepada Allah, yang melakukan apapun karena Allah, insya Allah Allah bukakan namanya jalan keluar lewat petunjuk-petunjuk Allah. Jadi dengan niat beribadah itu, maka berlaku tadi yang di surat 10 ayat 107. Allah memberikan masalah kepada manusia, dan hanya Allah yang akan menyelesaikannya dengan standarnya Bapak Ibu saat ikhtiar niatnya beribadah atau bukan. Mohon maaf, jujur selama ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ikhtiar selama ini niatnya apa? Menyelesaikan masalah atau untuk beribadah? Beribadah. Nah, Bapak Ibu disuruh siapa begitu? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena kita tidak tahu solusinya, karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, maka menurut petunjuk niat kita harus beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu beribadah kepada Allah, Allah lah yang akan menyelesaikannya dengan pertolongannya. Maka terbukti orang bertakwa itu diberikan petunjuk. Siapa orang yang bertakwa? Satunya adalah meyakini sesuatu meskipun dia tidak tahu. Kenapa kamu tetap ikhtiar? Saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Kenapa kamu? Saya kapan? Saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah pasti menolong saya. Itu namanya beriman kepada yang gaib. Meskipun Bapak Ibu tidak tahu, tapi kalau Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, pasti akan terjadi. Jadi kenapa orang pusing di dalam hidup padahal dunia ini permainan senda gurau belaka? Karena dia tidak beribadah kepada Allah. Meskipun dia sholat, meskipun dia melakukan kebaikan, tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, tolong diperbaiki. Mohon maaf ya, kalau orang hidupnya melakukan apapun niat karena Allah, ada nggak rasa kecewa nantinya? enggak. Kalau orang niat melakukan segala sesuatu karena Allah, ada nggak rasa kecewa nantinya? Enggak. Masa karena Allah kecewa? Berarti kalau Tidak. Bapak Ibu kecewa, pasti karena kepentingan
diri. Diri. Sulit Ustadz, memang sulit, tapi tidak ada pilihan kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin pembahasannya itu dulu, beriman kepada yang gaib. Sebenarnya ada 4 lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oh, silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Kenapa? Oh iya, betul. Ya. Oke. Baik. Baik, sekarang saya mau bertanya dulu ya. Tugas kita tuh hanya ikhtiar atau menentukan hasil yang kita lakukan? Ikhtiar. Silakan Bapak tetap ikhtiar. Mau diampuni tidak diampuni itu urusan siapa Pak? Allah. Jadi nggak usah pusing apakah kita diampuni atau tidak. Pokoknya tugas kita hanya ikhtiar Pak. Mudah-mudahan dari kesungguhan ikhtiar kita yang dilakukan karena Allah, dengan kasih sayangnya Allah mengampuni kita Pak. Aduh Ustadz, saya banyak dosa, takutnya doa saya nggak dikabulkan. Tugas kita itu berdoa hanya menjalankan perintah Allah. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu urusan Allah. Tugas kita tuh hanya ikhtiar menjemput rezeki kita. Masalah lapang atau sempit itu kembali kepada urusan Allah. Jadi tolong ya Bapak Ibu ya, luruskan niat kita hanya menjalankan perintah Allah, biarkan Allah dengan haknya apapun yang nanti Allah putuskan. Jelas? Jadi kemarin waktu di pelajaran tawakal saya sudah bilang, ya kayak misalnya tugas kita hanya menyampaikan kepada anak, kepada istri. Masalah anak istri belum berubah, itu kembali kepada Allah. Tapi tetap kita menyampaikan. Jelas apa ya? Biar tenang hidup kita. Karena kalau mikirin, aduh saya diampuni atau tidak, malah jadi fokus ke sana. Padahal tugas kita tetap hanya ikhtiar memohon ampun, meminta maaf. Mas, misalnya gini, Bapak Ibu punya salah sama orang. Niat Bapak Ibu adalah minta maaf, betul? Saat Bapak Ibu minta maaf itu niatnya karena Allah atau supaya dia memaafkan? Karena Allah. Harusnya karena Allah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu saya minta maaf. Kalau nggak dimaafkan, masalah nggak buat Bapak Ibu? Masalah. Kadang masalah. Tugas kita tuh meminta maaf atau supaya dia memaafkan? Yang penting itu pokoknya Bapak Ibu minta maaf menjalankan perintah Allah. Mau dia maafkan atau tidak maafkan, kembali terserah kepada Allah. Jelas ini? Biar tidak jadi beban. Ustaz sudah minta maaf tapi kok dia nggak memaafkan saya. Loh, pokoknya tugas kita hanya minta maaf dalam rangka menjalankan perintah Allah. Urusan nanti dia memaafkan atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Tapi kan nanti Allah ya Pak. Ya siap Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibedakan ya, mana tugas kita di dalam menjalani ibadah, mana tugas Allah di dalam memutuskan apapun yang kita lakukan. Ya, jadi urusan hasil itu adalah urusan siapa? Urusan Allah. Tugas kita tuh hanya ikhtiar. Kapan Allah menolong kita tidak tahu, tapi kita tetap ikhtiar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Cirinya apa kalau kita sudah benar? Nah, 48 ayat 4. Jadi pasti akan muncul rasa ketenangan. Meskipun masalah belum selesai. Surat 48 ayat 4, surat Al-Fat. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Terus? Dan milik Allah pada tentang langit dan bumi, dan Allah mengetahui maha bijaksana. Dan Allah maha mengetahui
dan maha bijaksana. Jadi Allah tahu nggak Bapak Ibu niatnya ibadah atau bukan? Tahu. Allah tahu nggak bahwa Bapak Ibu itu perlu pertolongan? Tahu. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita cuma pegang satu. Saya beriman kepada yang goib. Saya tidak tahu kapan masalah saya selesai. Saya tidak tahu kapan ditolong Allah. Tapi saya yakin Allah pasti akan memberikan pertolongan. Saya yakin Allah pasti akan memaafkan. Selama niat kita tulus karena Allah. Jadi sebenarnya kalau begitu Pak, mohon maaf ya, hidup itu harusnya ringan atau berat Pak? Ringan. Ringan. Nah, salah satu cara bermain itu menyadari itu. Oh, ternyata hidup di dunia ini permainan sendagoro bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang taat kepada perintah Allah, yang dilakukan apapun niat yang dilakukan hanya menjalankan perintah Allah. Ya, jadi biarkan hasil itu urusan Allah. Pokoknya tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin. Sampai Allah menilai kita layak ditolong oleh Allah. Terakhir ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu lagi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi beriman kepada yang gaib itu apa? Ternyata kita harus meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu. Tapi Allah berjanji di dalam Al-Quran. Contoh terakhir ya. Allah itu menjamin rezeki kita nggak Pak? Allah menjamin rezeki kita? Tapi kita tahu nggak nanti arah rezeki dari mana? Nah, berarti kita disuruh mikir atau disuruh yakin dulu? Nah, berarti kalau pusing masalah rezeki, yakin atau tidak kalau begitu? Nah, ya tolong ya. Saya yakin Allah pasti menjamin rezeki. Setelah begitu silakan jalani ikhtiar. Ada yang kerja, ada yang dagang, itu macam-macam kan? Tapi niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Maka Allah pasti jamin dan mencukupkan rezeki. Ya. Jadi sesuatu yang sudah dijamin tolong jangan dikhawatirkan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dijamin itu tolong jangan dikhawatirkan. Pertolongan Allah dijamin nggak sama Allah? Nah kalau begitu apa yang dikhawatirkan? Harusnya. Cuman memang manusia perlu proses latih. Mama hidup, mudah-mudahan nah, nafsu menggoda. Tapi kita punya iman nggak Pak? Nah, berarti lebih besar mana harusnya? Iman atau nafsu? Iman. Harusnya. Seharusnya iman ya. Baik, makanya kita belajar di sini ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.